Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik rekan-rekan mahasiswa, dalam kuliah prinsip keselamatan kali ini kita akan membahas mengenai topik risiko psikososial. Adapun yang kita akan bahas dalam risiko psikososial adalah dari konsep, definisi sampai pada teori. Kemudian yang kedua adalah bagaimana melakukan asesmen dalam mengukur risiko psikososial. Kemudian yang ketiga bagaimana implementasinya di tempat kerja. Sebelum kita membahas tentang risiko psikososial itu sendiri, maka satu hal yang kita harus bahas mengenai konsep bahaya dalam K3. Seperti kita ketahui bahwa bahaya itu dapat kita lihat berdasarkan fisiknya, kemudian aja bicara bahaya yang bersifat fisik, biologi, kimia, dan sebagainya. Di samping itu, salah satu bahaya yang juga kita akan bahas di sini adalah bahaya psikososial. Dimana kalau kita melihat definisi dari bahaya psikososial itu apa, seperti apa, ini ada beberapa dari HASPA, dari beberapa ahli yang menyatakan bahwa definisi dari risiko sosial adalah respon non-spesifik dari tubuh untuk setiap tuntutan atau perubahan yang ada di sekitar diri dia. HASPA lebih clear lagi menjelaskan risiko sosial adalah ada interaksi antara individu, kemudian pekerjaan, dan lingkungan sosial di sekitar lingkungan kerja itu. Sehingga memang dari definisi tersebut yang menjadi fokus dari kejadian dampak dari itu adalah di individu. Kemudian proses dari masuknya, kenapa sih bahaya psikososial atau risiko sosial itu menjadi penting? Hampir sama dengan bahaya fisik atau bahaya kimia yang lain, bahwa ada dua macam cara di mana suatu bahaya itu berpengaruh terhadap diri kita, yaitu secara langsung maupun tidak langsung. Artinya, kalau bahaya-bahaya yang seperti fisik, kimia, dan lain sebagainya, pada saat bekerja itu paparannya bisa dikatakan langsung. Sedangkan yang sifatnya bahaya psikososial, itu sifatnya bisa terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Artinya apa? Pada saat terjadinya saat kerja, itu juga bisa terjadi pengaruh, bahkan setelah jam kerja berakhir pun, dampak atau proses bahaya psikososial itu masih berlangsung. Ini bisa dijelaskan kenapa sih bahaya psikososial itu menjadi penting. Karena kalau kita lihat, ada kekhasan risiko psikososial dibandingkan dengan bahaya-bahaya yang lain. Pertama, ada dari sumber, kemudian dari bentuknya, terus ketiga dari prosesnya, dan dari sifatnya. Nah, baik, kita akan bahas satu persatu dari sumber. Kenapa risiko psikososial menjadi khas? Pertama, karena bisa berasal dari internal maupun eksternal dari si individu. Kalau bahaya yang sifatnya fisik, kimia, itu hampir sebagian besar berasal dari luar diri individu. Sedangkan bahaya psikososial, selain dari luar individu, ternyata dia juga bisa berasal dari dalam diri individu. Nanti hal seperti apa kita akan bahas di slide selanjutnya. Itu dari sumbernya. Kemudian juga dari jumlahnya. Kalau bahaya psikososial bisa dia tunggal sebagai sumbernya, sebagai penyebabnya, bisa juga multi. Artinya apa? Karena setiap orang pasti memiliki persepsi terhadap setiap stimulus yang masuk ke dalam diri dia, sehingga dia akan memilah mana-mana yang dia anggap sebagai yang mengancam diri dia, bagaimana sumber-sumber mana saja yang menurut dia membahayakan diri dia dan membuat dia merasa tidak nyaman. Sehingga dari asal sumbernya memang ini khas, bisa single, bisa multi, bisa hanya satu sumber, ya hanya satu penyebabnya, bisa juga lebih dari satu. Kemudian juga dari bentuknya. Kalau kita bandingkan dengan bahaya sifatnya fisik, itu sudah kelihatan yang istilahnya ya lebih ke tangible, bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa dirasakan dengan panca indera kita. Sedangkan kalau bahaya psikososial ini sifatnya intangible, tidak terlihat, bahkan seringkali tidak dirasakan, karena yang bereaksi secara baik sadar maupun tidak sadar dari diri dalam tubuhnya yang akan bereaksi. Kemudian dari sifatnya. Nah, dari sifatnya juga memang antara bahaya psikososial dengan bahaya yang sifatnya fisik memang sangat terlihat dinamikanya, di mana kalau bicara dari penyebab single sama multi, sedangkan di sifatnya bisa saja stimulus yang sama dipersepsi atau dirasakan berbeda-beda oleh setiap individu. Dinamikanya seperti itu. Dan setiap orang punya kekhasan, karena sifat dari bahaya psikososial ini akan sangat tergantung sekali dengan faktor di individunya. Semakin banyak dia mempersepsi, mengalami hal yang sifatnya menakutkan atau mengancam pada diri dia, maka
akan terjadi reaksi dalam tubuh si individu tersebut. Kemudian dari prosesnya seperti yang tadi kita sudah bahas bahwa ternyata bahaya psikososial ini bisa secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi individu. Sedangkan kalau kita coba bandingkan, kalau kita lihat bahaya yang sifatnya misalnya bahaya noise misalnya, itu bisa dirasakan pada saat dia sedang bekerja, dia sedang terpapar dengan noise yang tinggi atau dengan panas yang tinggi. Namun setelah dia jam kerja berakhir, berarti kan paparannya sudah selesai. Sedangkan kalau di bahaya psikososial, pada saat dia terpapar misalnya dia mengalami pada saat kerja misalnya ditegur oleh atasan atau dimarahi oleh atasan atau dia tidak mengalami konflik selama kerja dia mengalami tekanan, namun setelah selesai kerja pun seringkali itu masih berdampak, masih terus berlanjut proses itu, sehingga kekhasan dari proses ini memang bahaya psikososial bisa direct dan indirect. Selanjutnya, kenapa sih ini menjadi penting, bisa dikatakan sama dengan risiko yang lain? Karena perkembangan sekarang ini di tempat kerja misalnya, jika sudah di tempat kerja itu penanganan atau prevensi terhadap bahaya-bahaya yang sifatnya fisik sudah tercapture dengan baik atau sudah dilakukan dengan baik, maka biasanya bahaya yang sifatnya psikis ini baru muncul gitu, baru mulai dirasakan. Ward dalam penelitiannya menyatakan bahwa orang yang tidak mampu melakukan penyesuaian diri terhadap pekerjaan itu akan mengalami gangguan mengenai kesulitan dalam melakukan pekerjaan, sehingga itu bisa memacu atau men-trigger terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian juga ahli lain menyatakan bahwa dalam dunia ketiga ini, ya, dunia industri yang sedang berkembang, misalnya di Indonesia atau di negara ketiga ini, masalah risiko psikososial sudah menjadi perhatian karena banyak sekali kasus-kasus kecelakaan kerja disebabkan bukan karena masalah prosedur atau masalah peralatan kerja, tapi lebih disebabkan karena sifatnya non-teknis atau faktor manusia. Kemudian lagi penelitian dari Eurofond tahun 2011 menyatakan bahwa hasil penelitian itu mendapatkan banyak sekali kejadian-kejadian atau para pekerja mengalami stres di tempat kerja. Dan ini jumlahnya semakin lama semakin banyak. Pada tahun 2011 perkirakan didapat hasil 62% pekerja di berbagai sektor itu mengalami risiko psikososial. Mengapa risiko psikososial menjadi penting kita perhatikan atau kita ketahui? Karena kalau risiko psikososial itu terjadi pada saat kita sedang bekerja, misalnya sedang melakukan aktivitas tertentu, maka itu akan memicu timbulnya at risk behavior atau perilaku berisiko. Sedangkan kalau risiko psikososial itu munculnya setelah di luar jam kerja, artinya sudah selesai kemudian kembali kepada kehidupan sehari-hari, itu bisa memicu munculnya unhealthy behavior, artinya perilaku tidak sehat. Nanti kita akan bahas mengapa sih bicara at risk behavior, mengapa bicara unhealthy behavior. Karena seperti ini, bahwa bicara pada saat kerja, maka jika terjadi dampak dari risiko sosial, misalnya dia hilang konsentrasi atau dia tidak fokus terhadap pekerjaannya, maka itu yang termasuk perilaku at risk behavior, sehingga akan terjadi kecelakaan, akan memicu timbul kecelakaan atau near miss, bahkan menjadi fatality. Sedangkan kalau dia terjadinya setelah jam kerja berakhir, terus juga mereka melakukan aktivitas, kalau risiko psikososial itu terjadi pada diri seseorang sehingga dia misalnya menjadi tidak nafsu makan atau kepikiran dan lain sebagainya, maka dia akan mempengaruhi, misalnya kalau dia terkait dengan pola makannya. Nah, seperti itu. Pada saat dia mengalami risiko sosial dan itu di luar jam kerja sehingga pola makannya tidak teratur atau sembarangan, maka akan memicu terjadinya unhealthy behavior. Dia makan yang misalnya yang high kolesterol, atau dia jadi lupa makan atau makan terlambat sehingga bisa menimbulkan penyakit yang MAH misalnya, seperti itu. Nah, perilaku-perilaku itu yang sebetulnya menjadi penyebab dari dampak risiko sosial itu menjadi lebih parah seperti itu. Jika terjadi pada saat kerja itu kita bicara safety, bicara accident, incident, tapi kalau sudah di luar pekerjaan kita bicara di health, ya, unhealthy behavior, seperti itu. Seperti kita ketahui bahwa dampak risiko sosial pasti akan berdampak langsung terhadap si individunya. Tadi kita sudah sempat jelaskan secara umum. Nah, sekarang dampak individu seperti apa sih? Yang pasti tadi bahwa dampak terhadap individu bisa bicara yang terkait dengan masalah penyakit tidak terkait dengan pekerjaan, misalnya diabetes, terus penyakit kolesterol, jantung, ya, darah tinggi dan sebagainya. Itu yang memang menjadi bisa pemicu. Artinya
dengan kondisi dia mengalami risiko psikososial, mengalami istilahnya stres misalnya, sehingga dia pola makannya tidak teratur dan lain sebagainya atau tidak terkontrol, itu bisa memicu, apalagi dia memiliki bakat secara genetik terhadap penyakit yang sifatnya genetik tadi, ya, dari mulai diabetes dan sebagainya. Kemudian dampak secara organisasi seperti apa sih? Yang pasti secara organisasi kita bisa lihat dari tingkat turnover yang tinggi biasanya, seperti itu. Tingkat turnover tinggi, keluar masuk pegawai baru, keluar lagi, atau menjadi tidak betah misalnya seperti itu. Selain itu bisa dilihat dari absenteeism, banyak yang nggak masuk, dan lain sebagainya. Nah itu yang secara umum kalau bicara organisasi pasti nanti terkait dengan masalah produktivitas, kinerja, pencapaian target, seperti itu. Nah itu yang memang menjadi dampak-dampak yang langsung bisa dirasakan oleh si individu maupun secara organisasi. Kali ini kita coba akan membahas mengenai teori dari risiko psikososial. Yang pertama akan saya sampaikan di sini adalah teori engineering approach. Ya, di mana teori ini secara umum menyatakan bahwa risiko psikososial itu berasal dari stimulus atau karakteristik dari lingkungan kerja dari luar. Artinya dari luar lingkungan kerja. Kemudian juga teori ini juga menyampaikan bahwa dilihat dari beban kerja individu, ya, aspek-aspek yang menjadi sumber bahaya dari risiko psikososial ini berasal dari lingkungan kerja. Jadi bukan dari diri individu. Nah, jadi engineering approach ini sangat menekankan bahwa semua terjadinya risiko psikososial itu berasal dari luar individu. Sedangkan ada teori yang lain lagi, teori yaitu teori physiological approach, di mana dia lebih menekan pada fisik manusia. Artinya dalam diri manusia itu ibarat seperti sistem kelenjar, ya, sehingga kalau ada sesuatu stimulus dari luar, maka akan bereaksi di dalam tubuh si individu, ya. Jadi memang ini lebih kepada di faktor dalam dari individu, bagaimana dia bereaksi terhadap stimulus yang ada, sehingga dari lingkungan masuk ke dalam diri dia dan dipersepsi dan diolah oleh si individu, dan itu yang nanti akan ditentukan. Kalau itu dianggap mengancam di diri individu, maka individu akan bereaksi terhadap stimulus tersebut, akan memberikan respon, ya. Nah, yang ini yang memang sangat khas untuk setiap orang, karena setiap orang memiliki kemampuan atau daya olah yang berbeda-beda terhadap stimulus yang masuk, baik itu yang sifatnya tuntutan atau tekanan dan lain sebagainya. Sehingga di sini memang sangat sekali tergantung dengan individualnya. Jadi ada individu different, itu sangat mempengaruhi reaksinya pada akhirnya. Kemudian ada teori ketiga yaitu psychological approach, di mana ini menggabungkan dari dua teori engineering dan physiological, di mana yang risiko sosial itu terjadi merupakan hasil interaksi antara dari faktor yang berasal dari luar maupun dari diri individu, sehingga ini bisa lebih menjelaskan dari kenapa seseorang itu ada yang merasa mengalami secara berat, ada yang ringan dengan stimulus yang sama dari luar, karena memang di sini sudah ada interaksi antara individu yang berasal dari diri internal individu maupun dari luar individu. Berikut ini ada teori-teori yang membahas atau yang ingin menjelaskan tentang bagaimana sih risiko psikososial terjadi pada individu. Yang pertama adalah action theory. Teori ini lebih secara umum menjelaskan bahwa setiap individu melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Sehingga kalau dia sudah melakukan sesuatu untuk mencapai tujuannya, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang dia harapkan semula, maka akan timbul risiko psikososial. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada setiap orang pasti ada tujuannya. Kemudian yang kedua, teori tentang socio-technical approach, di mana teori ini melihat individu dalam struktur organisasi, yang masing-masing struktur itu memiliki tugas dan fungsinya. Maka setiap individu yang berada pada fungsi organisasi itu memiliki tugas, fungsi, tanggung jawab, tuntutan apa yang dia harus lakukan. Sehingga kalau dia mengalami tidak memenuhi, ya, sesuai dengan yang sudah ditetapkan sebagai fungsi dan perannya, maka akan timbul risiko psikososial.
Kemudian yang ketiga, teori tentang job characteristic model. Teori ini memang secara umum menekankan bahwa setiap pekerjaan memiliki persyaratan atau karakteristik yang harus dipenuhi pada setiap pekerja yang mengisi pekerjaan itu. Sehingga kalau pekerja itu tidak memenuhi sesuai dengan yang karakteristik yang ada di pekerjaan itu, maka dia akan mengalami dampak dari risiko psikososial, yaitu mengalami ketegangan, mengalami ketidaknyamanan seperti itu. Teori yang keempat adalah mengenai teori job demand control, ya. Job demand control ini sebetulnya menekankan pada konsep tuntutan dan sebesar apa atau sejauh mana si individu bisa mengontrol pekerjaannya, bisa memutuskan suatu pekerjaan terkait untuk penyelesaian masalah itu, sehingga kalau asumsinya semakin tinggi tuntutan pekerjaan, maka orang itu akan semakin stres seperti itu, atau semakin strain ya dalam kondisi tegang. Semakin dia punya kewenangan untuk bisa mengontrol suatu pekerjaan, maka dia akan semakin stresnya atau tegangannya atau ketegangan akan semakin rendah. Nah, jadi memang dengan kombinasi job demand control itu akan ada diagram 4 kotak jenis pekerjaan ya, dilihat dari kalau kontrolnya tinggi kemudian demand-nya tinggi, itu biasanya bersifat pekerjaan yang aktif job seperti itu. Nah, ada juga tipe pekerjaan yang demand-nya tinggi tapi kontrolnya rendah, itu bisa dibilang strain job, pekerjaan yang penuh dengan ketegangan karena tuntutan tinggi tapi dia tidak bisa memutuskan. Tapi ada juga pekerjaan yang kontrolnya tinggi, demand-nya rendah. Ya, itu bisa dibilang itu istilahnya passive job, ya. Karena lebih di low strain ya. Tuntutannya rendah, artinya karena dia punya kemampuan tinggi dalam mengontrol pekerjaan itu, namun tuntutannya sangat rendah sehingga bisa dikategorikan pekerjaan yang low strain. Ya. Namun kalau tuntutan rendah kemudian juga kontrolnya rendah, itu kategori passive job. Artinya memang jenis-jenis pekerjaan itu akan sangat berpengaruh terhadap itu. Kalau contoh-contoh dari kotak-kotak itu yang paling mudah yang pasif job itu yang tuntutannya rendah terus kontrolnya rendah, ya sebagai contoh misalnya pekerjaan yang sifatnya teknis sekali, misalnya cleaning service dan lain sebagainya. Nah, namun kalau untuk yang tadi kotak yang kontrolnya tinggi itunya rendah, itu pekerjaan yang dia punya kemampuannya besar namun tuntutnya rendah. Kalau dalam suatu organisasi mungkin ini harus digeser ke yang aktif job seperti itu ya. Nah, itu mungkin nanti kekhasan atau dinamika dari masing-masing kotak itu bisa Anda perdalam lagi nanti. Kemudian teori yang kelima bicara tentang person environment fit model. Nah, mungkin ini teori yang sering digunakan di ergonomi karena ini terkait dengan kesiapan atau bagaimana sih interaksi antara person sama lingkungan kerja yang terjadi sehingga bisa optimal kerjanya. Artinya selain orangnya harus fit, lingkungannya juga harus fit, sehingga kalau dua-duanya salah satu ada yang tidak fit, maka akan menimbulkan permasalahan terkait dengan risiko psikososial. Artinya bisa saja memang orangnya fit, tempatnya tidak fit, atau orangnya tidak fit, tempatnya fit. Itu bisa menimbulkan masalah. Yang ideal adalah orangnya fit, tempatnya fit. Sehingga kalau ada lingkungannya tidak fit, lingkungannya fit, tapi orangnya tidak fit, maka yang harus di-adjust adalah si individunya, si pekerjanya ya, seperti itu. Ini secara umum teori person environment itu seperti itu, mensyaratkan ada dua hal ya, person dan environment-nya atau lingkungan kerjanya harus fit. Mungkin itu pertemuan kita kali ini ya, kita sudah bahas dari mulai definisi, kemudian teori, sehingga yang sampai kita nanti masuk ke sesi berikutnya bagaimana kita melakukan assessment seperti itu. Ya, ini baru pertemuan yang pertama ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dipelajari lebih lanjut jika ada hal-hal yang masih perlu disampaikan. Demikian dari saya untuk sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.